Kira-kira apa yang Pak Gustaf miliki sehingga kemudian berani mengatakan saya mau merebut kekuasaan ini untuk bisa melayani mereka? Ya, yang pertama saya punya jaringan-jaringan di Jakarta untuk mengkonekkan kepentingan mereka ini, dan jaringan-jaringan itulah nanti saya akan komunikasikan ke bawah. Yang kedua, saya sebagai orang partai politik mempunyai kesempatan saat ini untuk mencalonkan diri sebagai bupati agar saya mendapatkan kekuasaan itu dan bisa melayani mereka secara maksimal. Dan ketiga, memang komitmen moral sebagai orang Sumba, orang yang memang sering berkomunikasi dengan mereka, itu yang saya akan lakukan ke depan. Iya, menjadi seorang pemimpin, energi utamanya adalah diambil dari rakyat. Betul. Lalu selama ini Pak Gustaf ada di Jakarta, Ya. ada di Jakarta, sehingga dengan demikian tidak begitu hanya sesekali. Betul. Meski begitu, ada sebuah kemampuan lain, Betul. ada sebuah kelebihan lain berada di ibu kota. Tadi Pak Gustaf sudah mengatakan, kira-kira akan semacam apa relasi-relasi ini akan dibawa ke sana. Ya. Baik, Pak Iman. Contoh, 1 tahun lalu saya mengundang seluruh kepala desa, Pak Bupati dan Dinas Pertanian untuk saya dan kami memperkenalkan ada produk pertanian, Pak Iman. Itu namanya atonik. Atonik itu zat perangsang tumbuh. Dia bisa meningkatkan produksi pertanian 40%. Dan kurang lebih di NTT ini 15 kabupaten yang kami jalani. Dan yang serius menanggapi ini itu kabupaten di Flores. Dan apa hasilnya? Sekarang mereka di Flores itu, Pak Iman, dengan menggunakan atonik, mereka bisa panen jagung 1 hektar 10 ton, padi 8 sampai 10 ton. Dengan biaya yang sangat minim. 1 liter itu kan cuma harga 185.000. Kalau 1 hektar itu kan hanya dipakai 2 liter. Berarti kurang lebih 350.000. Tetapi secara keuntungan dia bisa mendapat keuntungan 4-5 juta per hektar. Nah, ini salah satu jaringan yang saya lakukan udah berjalan 2 tahun lalu. Nah, kalau ini saya maksimalkan ketika nanti saya memimpin dan kerjasama dengan seluruh desa, bisa meningkatkan pendapatan per kapita. Mungkin ada yang tanya, sekarang berapa sih pendapatan per kapita masyarakat Sumba Barat Daya? Berdasarkan data statistik 2021, per orang di SPD itu pendapatannya hanya 7 juta per tahun. 7 juta per tahun. 7 juta dibagi 12, berapa itu? Kurang lebih 600 sampai 700 ribu per bulan. Itu pendapatan yang sangat minim, Pak Iman. Ya, Pak Gustaf, saya membayangkan ketika situasi seperti ini, lalu muncullah seorang bupati yang hanya mengandalkan APBD, maka habislah. Tidak akan terjadi apa-apa kecuali berjalan di tempat atau malah mundur. Betul. Saya membayangkan seorang bupati yang memiliki daya kreativitas untuk menciptakan peluang-peluang pembangunan di daerah. Betul. Saya pernah berseloroh mengatakan kalau seorang bupati datang ke situ dan kemudian ya biasa-biasa saja, bekerja rutin saja dan seterusnya, satu orang bisa disuruh memimpin 4 kabupaten. Karena tidak melakukan apa-apa, duduk-duduk saja. Tetapi kita membutuhkan seorang bupati yang kreatif, yang memiliki cara berpikir yang baru, mampu mengangkat potensi-potensi yang ada sehingga bisa menjadi sebuah spirit, menjadi energi untuk masyarakat menjalani kehidupannya.
Nah, kira-kira energi-energi apa Pak Gustaf yang bisa dimaksimalkan untuk di Sumba Barat Daya sehingga bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Betul. Saya kembali tadi di pertanian, Pak Iman. Kalau kedepannya ketika nanti saya jadi bupati, dengan tadi produk atonik yang ada, kita mixkan dengan kepentingan pertanian, taruhlah rata-rata per hektar itu mereka panen 5 ton, Pak. Lalu kita kerjasama dengan optaker di Jakarta dengan harga 6.000 per kilo aja. Itu berarti kalau 5.000 kali 6.000 kan 30 juta, Pak, sekali panen. Tapi kalau dia 2 hektar kan bisa 10 ton. Itu berarti dia bisa dapat 60 juta per tahun. Itu aja dari segi pertanian. Nah, kalau pertanian ini menurut saya ada 2 wilayah yang saya fokus. Yaitu Kodi dan Laura. Untuk pertanian jagung, padi, dan jambu mente, 2 ini. Sedangkan WJW itu saya fokus perkebunan. Kopi, durian, vanili, dan beberapa tanaman yang sangat itu. Jadi klasifikasi wilayah ini kita memang harus detail. Itu untuk khusus pertanian dan perkebunan. Yang kedua, potensi peternakan babi di SBD itu cukup besar. Sekarang ada virus. Bagi saya virus itu bagian dari tantangan, ancaman. Tetapi kita sebagai pemerintah, pelayan, kita harus mampu mengurangi, bahkan SBD harus bebas virus. Caranya banyak. Yang penting kita bisa kolaborasi dengan berbagai stakeholder yang ada. Kenapa? Supaya ekonomi rakyat ini tidak tergerus. Umpamanya pertaniannya paceklik, terjadi gagal panen. Nah, di peternakan jangan gagal. Ini menjadi penyanggah. Jadi peternakan babi ini kita akan buat breeding center. Breeding center ini kurang lebih kita piara 5.000 ekor. Itu penanganannya spesial. Itu pertama nanti akan didistribusikan ke masyarakat. Jadi kalau 5.000 ekor itu cukup besar. Pada usia yang produktif kita tinggal bagi ke masyarakat untuk pengembangan lebih lanjut, tapi pengawasannya harus dari petugas-petugas PPL yang kita bina, Pak Iman. Vaksinnya, makanannya kita harus bina di situ. Kenapa? Dengan begitu kehidupan pertumbuhan ekonomi akan meningkat. Dan yang ketiga, potensi kelautan. Kelautan ya. Ikan kita di Sumba, Pak Eman, itu banyak yang bisa diandalkan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Jadi daerah-daerah pesisir pantai yang ada di Sumba Barat Daya itu kita bina nelayan-nelayan tradisional menjadi nelayan yang modern, punya kapal minimal 10 GT untuk dia bisa melakukan penangkapan ikan secara bagus. Nah, 3 sektor ini kalau dimaksimalkan, saya kira energi dan pertumbuhan ekonomi di Sumba Barat Daya itu akan meningkat. Tapi satu syarat, Pak Eman, kepala pemimpinnya jangan busuk. Artinya apa? Jangan korupsi. Ikan mulai busuk dari kepalanya. Jadi semua tadi yang saya sebutkan, kalau kepala pemimpinnya busuk, itu hanya sebagai angan-angan semua. Tapi kalau kepalanya bersih, benar-benar melayani kepentingan rakyat, 5 tahun rentang masyarakat SBD sesuai dengan visi saya, SBD sejahtera, rakyat bahagia.